세상의 소리 질러 I love you 너 사랑한다고 내 여자가 되어달라고. Assalamualaikum guys, welcome back my YouTube channel. Jadi seperti biasa saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Frida Rasta, saya kelas 3 di Sekolah SMK Kehutanan Negeri Makassar dan saya mengambil jurusan TKSDH atau Teknik Konservasi Sumber Daya Hayati. Jadi seperti biasa saya akan membahas materi-materi dari jurusan saya. Nah, materi kali ini saya akan membahas mengenai identifikasi jenis satwa liar yang dilindungi. Jadi sebelum kita memasuki dan membahas materi tersebut, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih tujuan-tujuan dari identifikasi jenis satwa liar yang dilindungi sebagai berikut. Pembelajaran 1. Menjelaskan pengertian identifikasi jenis satwa liar yang dilindungi. 2. Menjelaskan cara mengidentifikasi jenis satwa liar yang dilindungi. Dan 3. Mendeskripsikan beberapa jenis satwa liar yang dilindungi. Dari materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi kita langsung saja ke pembahasannya. Pengertian identifikasi jenis satwa liar yang dilindungi. Jadi, untuk pengertiannya yaitu identifikasi jenis satwa liar yang dilindungi adalah menetapkan identitas suatu satwa liar yang terlindungi dengan berbagai cara. Kemudian, saya akan menjelaskan cara identifikasi jenis satwa liar yang dilindungi. Identifikasi jenis satwa liar yang dilindungi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, identifikasi jenis satwa liar yang dilindungi secara langsung. Identifikasi secara langsung bisa secara kasat mata, dilihat atau langsung ketemu dengan satwa itu sendiri dengan mengamati ciri-ciri satwa, ukuran, dan bentuk tubuh, warna bulu atau kulit, dan penanda lainnya. Jika menggunakan alat-alat bantu identifikasi seperti binokuler, monokuler, kamera, video, trap, buku panduan lapangan, dan lain-lain. Untuk tata cara pelaksanaan identifikasi secara langsung di lapangan adalah: pertama, persiapkan tali seat. Kedua, tuliskan ciri-ciri fisik yang akan diamati. Ketiga, tuliskan jenis fauna yang termasuk dalam satu famili. Keempat, beri tanda checklist pada ciri-ciri fauna yang diamati. Kemudian, identifikasi jenis satwa liar yang dilindungi secara tidak langsung. Identifikasi secara tidak langsung artinya identifikasi yang dilakukan tidak melalui pertemuan atau penglihatan secara langsung dengan satwa tersebut. Beberapa tanda yang dapat digunakan dalam identifikasi satwa liar secara tidak langsung yaitu jejak tapak kaki satwa liar, jalur lintasan satwa, kotoran atau feses satwa liar, gigitan-gigitan pada kulit pohon, bagian-bagian tubuh seperti tanduk, kulit, bulu, cakar, telur, dan lain-lainnya, suara atau bunyi satwa liar. Tanda-tanda pada habitat seperti sarang, cakaran, gigitan pada daun, ranting kecil, dan lain-lain. Untuk alat bantu identifikasinya seperti binokuler, monokuler, kamera, video trap, buku panduan lapangan, dan lain-lainnya. Lalu kita lanjut ke identifikasi melalui jejak tapak kaki. Jadi jejak satwa atau tapak kaki adalah bekas pijakan kaki yang ditinggalkan pada tanah yang dilalui. Jejak kaki berbagai jenis satwa liar dapat diidentifikasi di lapangan berdasarkan hasil cetakan jejak pada keadaan dan ukuran yang normal. Hal yang penting dalam jejak satwa tersebut adalah bentuk dan ukurannya. Berikut ini contoh jejak kaki harimau dan badak. Jadi ada gambar pertama dan gambar kedua. Kemudian identifikasi melalui kotoran atau feses. Beberapa jenis satwa biasanya mengeluarkan kotoran. Biasanya bentuk ataupun bahan feses menunjukkan keadaan khas dari suatu satwa liar. Hal penting yang harus diperhatikan dalam penemuan kotoran adalah apakah kotoran masih baru atau sudah lama, menjadi kering, pecah, atau sudah
ditumbuhi tanaman rendah. Berikut ini contoh feses satwa liar yang disajikan. Pada gambar kiri termasuk satwa liar gajah dan gambar kanan satwa liar harimau. Kemudian identifikasi melalui bagian-bagian tubuh satwa. Di antara beberapa jenis satwa, ada yang mempunyai kebiasaan untuk meninggalkan atau melepaskan bagian-bagian dari badannya seperti tanduk, tulang, kulit, bulu duri, telur, dan lain-lainnya. Dari bagian-bagian satwa tersebut bisa diketahui jenis satwa liar tersebut. Berikut ini contoh ular yang berganti kulit dan akan meninggalkan kulitnya, dan telur buaya yang menetas alami juga bisa dijadikan tanda habitat. Lalu identifikasi melalui suara dan bunyi. Suara adalah sesuatu yang kita dengar dan yang kita keluarkan oleh mulut satwa, sedangkan bunyi bisa sesuatu yang kita dengar sebagai akibat dari tingkah laku suatu jenis satwa. Dari tanda-tanda suara satwa, kita dapat mengetahui ada tidaknya satwa tersebut di lokasi pengamatan. Misalnya, suara burung, aungan harimau, dan lolongan serigala. Berikut ini contoh gambar bunyi tanduk rusa yang bertarung. Kemudian kita masuk ke identifikasi melalui tanda-tanda pada habitat. Adanya tanda di habitat dapat menunjukkan bahwa di daerah tersebut ada sesuatu jenis satwa tertentu. Tanda-tanda tersebut diakibatkan oleh tingkah laku satwa, seperti halnya dalam mencari makan, waktu kawin, mandi berkubang, dan lain-lain. Berikut ini contoh identifikasi harimau Sumatera melalui tanda-tanda pada habitat. Yang pertama, adanya tanda garukan atau cakaran pada pohon, bekas cakaran setinggi 2,5 meter. 2. Adanya bekas kuku cakaran dan gigitan di leher pada bangkai binatang yang dimakannya. Ketiga, adanya pantulan sinar hijau dari matanya di waktu malam. Ini gambar tanda-tanda pada habitat pada sarang orangutan dan cakaran harimau di Taman Nasional Meru Betiri. Dari pembahasan kita pada hari ini, terima kasih buat kalian yang telah menonton, dan mohon maaf bila selama membahasnya ada salah atau perkataan yang membuat Anda tersinggung atau Anda tidak nyaman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.